Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dimas Asiham ya di channel ini ya. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari rentetan santet jerat Sukmo. Ya, santet jerat Sukmo, geng. Nah, gimana kabar kalian, geng? Setelah sekian lama ya, saya tidak melanjutkan cerita ini. Akhirnya diberi kesempatan untuk melanjutkan cerita ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya, dan selalu menonton video saya, teman-teman. Di part 3 kemarin ya, kita udah sama-sama dengerin kalau si Nina itu ya pingsan. Pingsan bukan karena kelelahan atau apapun, geng. Pingsan karena ia ditampakin oleh sosok pocong, teman-teman ya. Nah, pocong, kalian tahu kan pocong kan? Nah, sampai akhirnya Nina ini ditolong oleh bapak-bapak atau simbah-simbah bernama Mbah Gani. Dan di episode kemarin tuh ya, itu ada yang nanam buhul santet di pekarangan rumah Gani. Ketahuan tuh buhul santetnya, diambillah oleh mereka, dan setelahnya kalian bisa cek di episode sebelumnya, teman-teman. Apa yang menimpa keluarga Dani hingga sampai masuk dalam cerita ini. Di episode kali ini atau di part ini ya, itu kita akan sama-sama tahu siapa pengirimnya, gimana nasib pengirim santet ini, teman-teman. Jadi simak dan jangan di skip ini cerita ya. Cerita ini yang super duper mengerikan sampai akhirnya merenggut korban jiwa, teman-teman. Nah, oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share ke teman-teman kalian ya, teman-teman ya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Saat buhul santet ini ditemukan, teman-teman, masyarakat yang melihat kejadian itu pun tak luput dari kengerian, namun juga merasa kasihan dengan keluarga Dani atau keluarga Pak Mahdi, teman-teman. Kengerian yang mereka rasakan itu menyangkut bahwa Pak Mahdi akan mencelakai keluarganya ataupun tetangga-tetangga sekitarnya, teman-teman. Namun di luar dugaan mereka, Pak Mahdi malah melepas seluruh pakaiannya dan ia pun telanjang bulat kemudian berlari ke arah hutan. "Tolong bantu saya, kejar bapak saya!" teriakan Dani yang meminta tolong kepada warga yang melihat kejadian itu untuk membantu mengejar bapaknya yang berlari ke arah hutan. Dikejar sekitar 10 atau 15-an orang. Namun Pak Mahdi tidak terkejar sama sekali, teman-teman. Sampai akhirnya para warga ini sampai ke sebuah sungai yang alirannya cukup deras, yang sungainya itu juga lebar, teman-teman. Sampainya di situ, para warga pun melihat Pak Mahdi sedang berdiri hendak terjun ke bawah sungai dari atas jembatan yang sekitar tingginya dari sungai ke jembatan itu ya ada 3 meteran lebih, teman-teman. Entah 4 meter atau 5 meter itu. "Pak Mahdi, jangan melompat!" teriakan salah satu warga diiringi oleh warga lainnya ketika melihat Pak Mahdi hendak melompat, teman-teman. Namun apalah daya mereka yang tidak bisa mencegah Pak Mahdi untuk melompat. Akhirnya Pak Mahdi pun melompat ke sungai itu. Dani, anaknya Pak Mahdi yang melihat kejadian itu pun langsung berlari dan melompat dari titik yang sama di mana Pak Mahdi melompat tadi, teman-teman. Sampainya di bawah sungai, Dani langsung menarik tubuh Pak Mahdi untuk menepi ke pinggiran sungai, teman-teman. Namun tubuh Pak Mahdi berat. Entah apa yang menyebabkan tubuh Pak Mahdi berat seperti ditarik ke bawah dasar sungai, yang padahal sungainya itu paling 1 meter lebih itu sungainya dalamnya.
Dan yang lebih mengerikan, warga yang menyaksikan itu pun melihat Pak Mahdi memang seperti ditarik ke dasar sungai, teman-teman. Kayak seperti tenggelam gitu ya mungkin. Nah, Dani menarik tubuh Pak Mahdi sekuat tenaga. Kemudian Dani berhasil menarik tubuh Pak Mahdi ke tepi sungai. Di mana di tepi sungai itu ada seperti tanjakan ke atas untuk naik ke atas. Nah, itu tuh biasa digunakan para petani yang setelah selesai bertani mereka tuh mandi di sungai, teman-teman. Jadi memang ada jalannya itu. Tampaknya di tepi sungai. Dani langsung melepas bajunya dan menutupi aurat dari Pak Mahdi. Kemudian datanglah para warga yang turun ke bawah satu persatu. Mereka pun refleks melepas baju mereka dan menutupi aurat Pak Mahdi, teman-teman. Setelah ditutupi tersebut, Pak Mahdi pun dipapah ke atas menuju tepi jalan untuk dibawa pulang. Sampainya di tepi jalan, itu ada salah satu teman dari Dani datang dengan membawa motor dan juga sarung yang memang sudah dipersiapkan oleh teman-temannya itu untuk membantu Dani. Nah, dibawalah tuh si Pak Mahdi ke rumahnya kembali. Sampainya di rumah, Bu Yuni itu sampai pingsan, teman-teman. Karena melihat suaminya yaitu Pak Mahdi gila seperti itu. Ya gimana ya, seorang istri melihat suaminya sakit seperti itu, ya pastinya ikut sedih, teman-teman. Bu, bangun Bu. Gak apa-apa Dani, ibumu hanya kaget melihat Mahdi seperti ini. Dani terdiam. Air mata menetes dari kedua matanya membasahi pipi. Melihat kejadian yang tidak terduga ini, teman-teman. Namun keheningan itu dipecah oleh si Nina yang membawakan celana dan juga baju untuk Pak Mahdi. Kemudian dipakaikan baju itu kepada Pak Mahdi. Dan Pak Mahdi pun ditidurkan, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahkan dia pun masuk ke dalam rumah yang di situ sudah ada Dani sekeluarga dan juga para warga serta Pak Mahdi yang sedang tertidur pulas di ruang tamu itu, teman-teman. Gimana kondisi bapak kamu, Dan? Seperti yang Mbak Gani lihat, tadi dia mengamuk tak karuan, Mbak. Abu, serahkan barang yang ditemukan tadi malam. Kok Mbak Gani bisa tahu kalau tadi malam nemuin barang sesuatu, Mbak? Tanpa menjawab pertanyaan dari Dani, Mbak Gani pun menerima barang yang diberikan oleh Abu berupa bungkusan kain putih, teman-teman. Dibukalah bungkusan kain putih itu yang di dalamnya itu ada satu buah jarum yang dililit kain merah. Serta tercium aroma wangi seperti minyak misik. Tahu minyak misik? Nanti saya spilkan ya. Nah, minyak misik itu digunakan biasanya itu untuk ritual-ritual atau semacamnya lah, teman-teman. Nah, melihat itu, Mbah Gani pun langsung duduk bersila dan mulai menelisik sesuatu, teman-teman. Nah, Mbah Mahdi ini duduk bersila di samping tubuhnya Pak Mahdi yang sedang terbaring tak sadarkan diri. Tangan kanan Mbah Gani ditempelkan ke kening Pak Mahdi, sedangkan tangan kirinya itu menggenggam itu bungkusan tadi. Setelah itu Mbah Gani pun memejamkan matanya dan mulai membaca mantra. Beberapa saat kemudian tangan kanan Mbah Gani yang semula berada di keningnya itu loh, di kening Pak Mahdi ya, itu langsung seperti menarik sesuatu. Kemudian disatukan kepada tangan kiri yang menggenggam bungkusan itu, disatukan. Nah, setelah itu Mbah Gani pun kembali membaca mantra. Setelah membaca mantra, kedua tangannya itu dibuka
bungkusan itu pun sudah hilang. Seperti ya magic seperti sulap-sulap Bapak Deddy Corbuzier dan lainnya, teman-teman. Nah, semua orang yang melihat kejadian itu pun merasa tercengang dan juga terkesan oleh ilmu yang dimiliki oleh Mbah Gani. Dan obrolan pun terjadi seperti ini kira-kira. Kok bisa hilang, Mbah? Mbah Gani melempar balik santet ini kepada pemiliknya dan benar Abu, nanti pasti orang yang meminta santet ini akan mengalami kesakitan yang sangat sakit. Tadi malam si Aslan sialan itu yang menaruh bulu ini, Mbah. Aslan, tetangga kita. Iya benar. Apa yang dikatakan Dani itu benar. Dan yang menginjak bulu itu duluan adalah Mahdi. Warga yang mendengar kesaksian dari Dani dan juga kakek Abu itu pun langsung ricuh teman-teman. Langsung mereka tuh marah, emosi dan berlari menuju rumahnya si Aslan. Rumahnya si Aslan itu enggak jauh tuh dari rumahnya si Dani. Cuma selisih 3 rumah ke samping kanannya, yang di depan rumahnya tuh ada pohon mangga. Sampainya di sana tuh si Aslan dicari oleh para warga, teman-teman. Didobrak pintunya, dihancurkan rumahnya. Wah, langsung sarkas itu tahun itu. Nasibnya si Aslan ini benar-benar sial. Ia ketemu tengah meringkuk ketakutan di sudut kamarnya. Warga yang melihat Aslan ketakutan tentu langsung menariknya dan ditarik paksa keluar, diseret, diikat di depan rumahnya. Di pohon mangga itu, teman-teman. Diikat, dipukuli. Wah, mau mati itu si Aslan. Bahkan ya, ada salah seorang warga yang membawa silet itu disilet-siletkan ke ini wajahnya, serta yang merokok itu disusuk-susukan kalau di desa kami ya, di apa namanya ya, disurutkan ke wajah-wajahnya itu ya. Kakek Abu dan Dani itu ya tidak bisa meredakan emosi warga karena memang itu kenyataannya, dan si Aslan ini yang menaruh buhul itu, teman-teman. Setelah emosi warga diredakan beberapa saat oleh pihak yang berwajib, yaitu perangkat-perangkat desa serta kepala desa, si Aslan ini dibawa ke kantor kepala desa untuk diadili, teman-teman. Nah, ketika sidang berlangsung di kantor kepala desa, lu mau tahu, si Aslan ini memberikan keterangan yang sangat mencengangkan perkara pengirim santet. Nah, sudahlah. Ini kita lanjutin ke part 5, teman-teman ya. Siapa dalang di sebaliknya dan juga gimana nasib Aslan selanjutnya ya, teman-teman ya. Jadi jangan lupa terus subscribe, like dan share ke teman-teman kalian. Pastikan teman kalian tahu bahwa ada channel ini, teman-teman ya. Dan yang punya cerita horor bisa kirim ke akun yang ada di bawah ini nih. Nah. Bisa kirimkan ke akun tersebut ya. Dan juga terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Ya, ini mic-nya nanti saya bersihkan, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Selamat beristirahat dan salam demit.